Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menengok kebun kembali ya. Oke, kesempatan kali ini ya kami akan memberikan satu penjelasan bahwasanya ya, kapan sih usia nyambung? Kapan sih waktu nyambung yang paling pas? Kapan sih waktu penyambungan pada tanaman kopi waktu yang paling pas ya? Sebetulnya penyambungan pada tanaman kopi itu bisa dilakukan kapan saja selagi itu masih banyak pengairan ya. Andai kata di musim kemarau pun kok banyak pengairan atau adanya siraman ataupun adanya penyiraman, maka penyambungan pun bisa dilakukan dengan syarat harus ada entresnya ya. Tapi keumuman karena kopi itu adalah sebuah tanaman yang istilahnya itu tada hujan, maka penyambungan itu baiknya dilakukan di saat musim penghujan. Di saat musim penghujan. Jadi kesimpulannya, kapan penyambungan yang paling baik? Penyambungan yang paling baik waktunya yaitu di awal musim penghujan. Jadi apabila iklimnya itu kok normal, awal musim penghujan yaitu dimulai bulan Oktober ya. Dimulai bulan Oktober. Maka apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah penyiapan entresnya ya. Penyiapan entresnya yang akan disambungkan pada batang kopi tersebut. Sehingga sebelum bulan Oktober pun entres-entres tersebut harus disiapkan terlebih dahulu. Jikalau Anda tidak punya entres pribadi, maka ya beli juga boleh ya, beli juga boleh. Jikalau Anda sudah mempunyai tanaman kopi yang menurut Anda itu bibitnya bibit yang bagus dan unggul, maka silahkan dibuat entres atau dibuat pembibitan untuk disambungkan pada tanaman kopi yang lain. Oke, langsung saja kami perlihatkan bagaimana cara menyimpan entres yang tepat, yang menyimpan entres yang tepat yang nantinya bisa disambungkan pada bulan Oktober ya. Di sini ada beberapa tanaman kopi yang saya bibit ya, yang saya bibitkan untuk pengentresan yang akan disambungkan nanti di awal musim penghujan ya, di awal musim penghujan. Jadi yang menurut kami itu tidak saya kehendaki ataupun tidak kami perlakukan pengentresan ya, semua tunas itu harus saya buang ya. Seperti hanya pada tanaman kopi yang ini ya. Pada tanaman kopi ini semua ranting-ranting ini saya buang aja kayak gini, buang terus, buang yang tidak perlu saya buang ya, buang semuanya ya. Ini ada sogolan harus saya buang juga ya, buang juga buang ya. Lah bibit kayak gini, ini ada bibit, ini masuk bulan akhir Mei ya, akhir Mei ini juga sama-sama ternyata masih banyak siraman. Ini adalah tunas raja ya, tunas raja bisa kita jadikan bibit yang nantinya bisa kita lepas di bulan Oktober nih ya, kita lepas di bulan Oktober. Dan kita menyimpan bahan baru lagi di bulan Oktober sebagai bahan yang akan dibuahkan pada batang ini, begitu ya. Jadi ini biarkan saja bulan ini, bulan Mei, Juni biarkan saja ini, sehingga nanti bisa dibuat entres di awal musim penghujan. Karena melihat ini bibit ini bagus, kopi ini bagus, kita melihat kayak gitu ya, bisa aja dijadikan entres. Kita cari yang lain ya, ini juga sama, ya, ini juga bibit yang bagus, ini bisa dijadikan entres ya, yang tidak perlu kita buang ini juga sama, tidak perlu kita buang aja karena tidak perlu mengganggu pembungaan, ini juga kita buang aja. Tapi yang ini kita memelihara beberapa tunas aja untuk dijadikan pembibitan yang akan disambungkan di awal musim penghujan nanti ya. Ayo kita cari lagi, perlihatkan ya. Kalau memang itu bibit bagus, menurut kami ya kayak gitu ya. Ini
Ini tidak perlu ya, tidak perlu buat entres aja, nggak perlu. Kenapa? Ini batangnya masih kecil ya, nggak apa-apa lah rasa, nggak usah dibuat entres. Kita cari lagi ya, cari lagi. Ini juga bisa kita jadikan entres jikalau memang bibitnya itu bagus, nggak apa-apa. Ini buang aja lah, masuk di nol kok ini. Nah ini bisa jadikan entres satu ya, nggak apa-apa. Cari lagi ya, cari lagi. Kalau memang Anda itu menemukan kopi unggul bibit yang bagus menurut Anda dan cocok untuk di daerah Anda, maka semuanya itu bisa dijadikan entres. Ya, Pak. Jangan ragu-ragu. Ini juga kita buang, ini kita buang. Ini yang sehat, kelihatan agak gemuk ya, agak kurus, kita buang aja. Ini juga bagus, ini bisa dijadikan entres ini ya, tidak apa-apa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, cukuplah 4. Nanti kita bisa tengok batang yang lain, kita jadikan entres ya. Ayo kita cek lagi. Kita cek lagi ya, kebetulan banyak tuh ya. Ini batang ini juga ada itu ya, itu ada. Sisakan buat pembibitan pengentresan ya, pengentresan. Yuk kita coba cari lagi ya, mana pengentresan itu ada, kita bisa dijadikan entresnya. Cek lagi pada tanaman yang lain. Ayo dicek lagi nih ya. Ini kan banyak sekali bibit ini ya, banyak sekali bibit pada tanaman ini, sehingga ini bisa dijadikan entres. Bulan kapan Mas? Ya itu bulan-bulan sekarang, bulan sekarang bisa jadikan entres di bulan-bulan sekarang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting stabil. Artinya nutrisinya itu bisa dilakukan dengan kestabilan, artinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan pada tanaman kopi ini. Ini bisa dijadikan entres karena ini masuk bulan 6 ya. Bulan 6 ternyata tumbuh. Ini tumbuh di bulan 5, sekarang bulan 6 ini tumbuh. Ini bisa dijadikan entres. Kita pilih saja yang kurus-kurus, kita buang. Ini ya, ini juga yang kurus-kurus kita buang aja. Udah, kita sisakan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kita sisakan 5 untuk pengentresan. Karena apa? Mengingat bibit ini bagus, kopi ini bagus. Eman-eman kalau tidak kita bibit ada ya. Ini bagus, jompolannya rapat, ini siset ya, rapat dan tidak, ini kencang, ini jompolannya itu kencang ya. Jadi kalau melihat bibit kopi unggul kayak gini ya, ini bisa langsung kita jadikan entres dan kita jaga kesehatan pada batang kopi tersebut ya. Jadi kita pelihara, cek lagi ya, cek lagi. Ini buang aja enggak apa-apa, ini pelihara, ini buang aja enggak apa-apa. Bisa enggak ya? Enggak lah, enggak apa-apa lah. Nanti kita ini buang aja, nanti ini buang aja dah, buang. 1, 2, 3, 4. Ini cukup, tidak mengganggu pada tanaman ini, pada batang-batang yang lain. 4 ini cukup. Nanti bulan Oktober kita lepas, kita sambungkan pada tanaman yang lain, kita sambungkan pada batang yang lain
di saat itu pula jika tumbuh tunas baru dari sini, inilah yang dijadikan bahan pada tanaman ini, pada batang ini. Ini kita lepas pada bulan Oktober, semua ini kita lepas. Dan pada bulan itu jika tumbuh tunas lagi atau awal itu tumbuh tunas lagi, maka itu boleh dijadikan bahan pada batang ini. Dan yang ini kita pelihara sekarang, kita lepas untuk disambungkan pada tanaman yang lain. Begitu ya. Nah, itulah cara yang saya lakukan untuk memelihara pada tanaman kopi atau membudidayakan tanaman kopi, kopi sistem sambung payung ataupun sistem lama, sistem konvensional ya, sehingga tetap lestari ya, tetap lestari. Atau bisa disambungkan pada tanaman yang sambungannya itu mati ataupun tidak, ya mati, sehingga tetap lestari. Kita mempunyai sambungan-sambungan baru, kopi-kopi unggulan yang baru, sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kopi yang kita pelihara di kebun masing-masing ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.